Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar setia Cherry Mist, selamat datang kembali di channel kami. Pada malam ini, kami akan membawa kalian ke dalam sebuah kisah yang penuh dengan kengerian dan misteri. Siapkan diri kalian untuk mendengarkan cerita yang akan membuat bulu kuduk kalian berdiri. Inilah kisah tentang teror malam Rani, pesugihanku yang seorang janda. Rani, seorang siswi SMA, menatap jam dinding di ruang tamu yang sudah menunjukkan pukul 11 malam. Suara detiknya terdengar jelas dalam keheningan malam, seolah mengingatkannya bahwa waktu terus berjalan. Dengan lelah, dia menghela napas panjang sambil menatap layar laptop di depannya. Tugas sekolah yang harus dia selesaikan untuk esok hari masih belum juga rampung, dan matanya mulai terasa berat. Malam itu, Rani memutuskan untuk menginap di rumah temannya, Dewi. Mereka sepakat bekerja bersama agar tugas mereka cepat selesai. Rumah Dewi terletak di pinggiran desa, jauh dari keramaian kota. Rumah itu besar dan tampak kuno, dengan dinding-dinding tinggi dan jendela besar yang menambah kesan angker di malam hari. Meski begitu, di siang hari, rumah itu terasa nyaman. Dewi tinggal bersama kakaknya, seorang janda bernama Ratna yang ditinggal mati oleh suaminya setahun yang lalu. Kematian suaminya Ratna masih menjadi misteri di desa itu. Banyak yang berkata bahwa suaminya meninggal secara mendadak tanpa penyebab yang jelas, dan sejak saat itu, Mbak Ratna lebih banyak mengurung diri di kamar. Jarang berinteraksi dengan siapapun, bahkan dengan adiknya sendiri. Malam itu, suasana rumah terasa sangat sunyi. Hanya terdengar suara angin yang bertiup pelan, menggerakkan daun pintu yang tak tertutup rapat. Rani menyadari bahwa meskipun rumah itu besar, terasa ada kehampaan yang mencekam, seolah ada sesuatu yang hilang dari kehidupan di dalamnya. Dewi, yang sudah lelah, memutuskan untuk tidur lebih dulu, meninggalkan Rani sendirian di ruang tamu. Sementara itu, di kamar sebelah, Rani memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Mbak Ratna, yang biasanya mengunci diri sejak petang, kali ini keluar dari kamarnya. Dalam diam, Rani melihat Mbak Ratna melangkah pelan menuju dapur, lalu kembali dengan membawa sebuah mangkuk. Pintu kamarnya tidak tertutup rapat, dan dari celah pintu, Rani dapat melihat cahaya temaram yang merembes keluar. Meskipun lampu kamar sudah dimatikan sejak petang, cahaya tersebut berasal seperti dari lilin yang baru dinyalakan di dalam kamar. Cahaya itu menerangi sebagian ruangan, menciptakan suasana yang suram. Rani merasa ada sesuatu yang aneh dalam perilaku Mbak Ratna, tetapi dia mencoba mengabaikan perasaan itu dan berusaha kembali fokus pada tugas sekolahnya yang harus diselesaikan. Malam semakin larut. Dewi sudah terlelap di kamar sebelah, meninggalkan Rani sendirian di ruang tengah. Suara jangkrik dari luar dan angin malam yang berhembus pelan menambah suasana sunyi yang mencekam. Rani, yang mulai merasa ingin buang air kecil, beranjak dari tempat duduknya dan berjalan menuju kamar mandi. Saat melewati kamar Mbak Ratna, dia merasakan getaran aneh di tubuhnya, namun mencoba untuk tidak memikirkannya. Setelah keluar dari kamar mandi, saat Rani kembali melewati kamar Mbak Ratna, tiba-tiba dia mendengar suara berbisik dari dalam kamar tersebut. Rasa penasaran yang mendadak muncul mengalahkan rasa takutnya.
Dengan langkah hati-hati, dia mendekati pintu yang sedikit terbuka. Hatinya berdebar kencang saat dia mengintip melalui celah pintu, tidak siap dengan apa yang akan dia lihat. Di dalam kamar yang hanya diterangi oleh cahaya lilin, Mbak Ratna duduk bersila di depan sebuah cermin besar. Wajahnya tampak kosong, namun bibirnya terus bergerak, melantunkan mantra dalam bahasa yang tidak Rani mengerti. Di hadapannya, di atas meja kecil, terletak sebuah mangkuk berisi cairan merah yang pekat, darah segar. Rani menahan napas, ngeri melihat pemandangan itu. Tanpa ragu, Mbak Ratna mengangkat mangkuk tersebut dan meminumnya perlahan, seolah darah itu hanyalah air biasa. Rani gemetar, merasa mual dan takut. Pikirannya kacau, tak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Mbak Ratna yang tampak biasa di siang hari, ternyata menyimpan rahasia mengerikan di balik pintu kamarnya. Mata Mbak Ratna tiba-tiba berkilat merah, mengeluarkan cahaya menyeramkan yang membuat seluruh ruangan terasa lebih gelap dan mencekam. Wajahnya yang sebelumnya tampak tenang kini berubah menjadi sangat menakutkan, dengan ekspresi kejam yang tak terbayangkan. Tubuhnya perlahan mulai terangkat di udara, seolah ada kekuatan gaib yang menariknya ke atas. Rani menatap dengan mata terbelalak, tidak percaya dengan apa yang sedang terjadi di depan matanya. Dari leher Mbak Ratna, pemandangan yang begitu mengerikan mulai terkuak. Jantung yang masih berdetak pelan, paru-paru yang bergerak seolah-olah sedang bernapas, dan usus panjang yang berlumuran darah pekat, perlahan menjulur keluar dari tubuhnya. Organ-organ ini merayap keluar dengan cara yang menyeramkan, menggantung di udara seperti ular-ular besar yang mengerikan. Setiap gerakan mereka disertai dengan suara licin dan berdesis, meneteskan cairan merah kental yang berjatuhan ke lantai, menciptakan genangan darah yang menjijikkan. Saat Rani terperangah, kepala Mbak Ratna tiba-tiba terlepas dari tubuhnya dengan suara robekan yang memekakkan telinga, seolah-olah daging dan tulang terpisah dengan paksa. Kepala itu melayang di udara, mata yang sebelumnya berkilat merah kini membelalak tanpa ekspresi, diikuti oleh jantung, paru-paru, dan usus yang menjuntai di belakangnya seperti bayang-bayang kematian. Organ-organ ini tampak hidup, berdenyut dan bergerak seolah memiliki kehendak sendiri. Sementara itu, tubuh Mbak Ratna dari leher ke bawah tetap bersila di depan cermin, seperti boneka rusak yang tak lagi memiliki nyawa. Tanpa kepala, sosok itu tampak lebih mengerikan, dengan darah yang terus menetes dari leher terbuka, mengalir pelan di sepanjang tubuh yang tak bernyawa, menciptakan lingkaran merah di sekitar posisi duduknya. Cermin di depannya memantulkan pemandangan mengerikan ini, memperkuat suasana horor yang tak tertahankan, seolah-olah dunia lain yang penuh dengan teror telah terbuka di dalam kamar itu. Rani tersentak, menyadari bahwa dia sedang menyaksikan transformasi Mbak Ratna menjadi Kuyang, makhluk mistis yang dikenal dalam cerita rakyat sebagai pemburu darah manusia, terutama wanita hamil. Sosok itu kini bukan lagi Mbak Ratna yang dia kenal, melainkan Kuyang yang berbahaya dan menyeramkan. Rani gemetar hebat, seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin. Dia ingin berteriak, tapi suaranya seolah tercekik di tenggorokan, tak bisa keluar. Kuyang itu mulai berputar mengitari ruangan, seakan mencari sesuatu dengan mata merah yang terus berkilat. Rani menahan napas, berharap sosok itu tidak menyadari keberadaannya. Namun, ketika Rani berpikir semua sudah selesai, Kuyang itu tiba-tiba berhenti tepat di depan pintu.
mata merahnya yang menyala menatap lurus ke arah Rani, yang bersembunyi di balik pintu dengan napas tertahan. Wajah kuyang itu semakin mendekat, sampai Rani bisa merasakan hembusan napas dingin di kulitnya, membuat bulu kuduknya berdiri. Ketakutan Rani mencapai puncaknya, tubuhnya tak mampu bergerak, seolah terpaku di tempat. Dia tahu, jika kuyang itu menemukannya, tidak akan ada jalan keluar. Tiba-tiba, kuyang itu mengeluarkan suara menyeramkan, seperti campuran antara erangan dan tawa. Siapa yang di sana? Suara itu terdengar menggema di seluruh ruangan, menambah suasana horor yang menekan jiwa Rani. Suara itu begitu mengerikan, seakan berasal dari kedalaman kegelapan yang paling menakutkan. Rani tak lagi mampu menahan teriakannya. Dengan sekuat tenaga, dia melompat mundur dan berlari ke kamar Dewi. Dengan tergesa-gesa, dia membangunkan temannya, tetapi Dewi hanya mengerang kesal dan kembali tidur. Tak ada pilihan lain, Rani bersembunyi di bawah selimut, berdoa agar pagi cepat datang. Malam itu terasa sangat panjang bagi Rani. Sepanjang malam, Rani mendengar suara berbisik dan langkah kaki di luar kamar. Pagi hari, saat matahari mulai menyinari desa, Rani yang semalaman tidak tidur memberanikan diri keluar. Mbak Ratna keluar dari kamarnya seperti tidak pernah terjadi apa-apa malam tadi. Sejak malam itu, Rani tak pernah lagi mau menginap di rumah Dewi, dan dia selalu memastikan untuk menjauh dari sosok janda yang kini menghantui mimpinya. Di balik senyuman lembut Mbak Ratna, Rani tahu ada sesuatu yang lebih menyeramkan, yang siap mencabut nyawa siapapun yang berani menghalanginya. Terima kasih telah mendengarkan cerita Teror Malam Rani, Pesugihanku yang Seorang Janda, bersama Cherry Miss. Kami harap kisah ini memberikan pengalaman mendebarkan bagi kalian semua. Ingatlah, di setiap kesendirian malam yang sepi, selalu ada sesuatu yang tak terduga menunggu. Tetap waspada dan jangan lupa untuk selalu mendengarkan Cherry Miss untuk cerita-cerita horor lainnya.